lagunya ya We Are The Champion ya. Wah, championnya itu bukan cuma Pak Woli, Pak Yosep dan beberapa orang lainnya. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ya. Kita sudah ada di segmen terakhir ini. Betul sekali. Nah, yang penasaran mungkin kan kalau di gambar tadi paling nembaknya 5 meter gitu kan ya. Kita tanya Pak Woli, bisa nembak sampai berapa meter Pak dalam lomba ini? Untuk lomba ASAM ini materi itu ada dari jarak, benar ada jarak 5 meter sampai jarak 450 meter. 400. Ya. Nyaris setengah kilo jaraknya. Saya lempar batu aja miring 10 meter. Gimana nembak ya? Oke, itu memang latihannya cukup panjang ya. Tidak hanya butuh latihan, tapi apalagi kedisiplinan juga ya Pak Woli. Fisik kita harus benar-benar fit lah ya. Karena ada yang namanya materi perang terbuka itu, kita itu sebelum menembak harus lari sejauh 2,4 km dalam lari, kemudian menembak. Membawa beban 15 kilo. 15 kilo. Tas-tas itu tadi ya, 15 kilo itu. Rompi baja dan helm. Itu berapa kilo itu semua totalnya? Rompi baja, baju, senjata. Sekitar 25 kilo beban yang kita bawa. Oke. Dan berlari selama 14 menit. Nah, setelah sampai dan harus menembak sasaran dengan tepat. Dan Pak Woli berhasil? Alhamdulillah kami sukses. Juaranya, juara dunianya nih. Mungkin Pak Yosep nih, seperti apa? Ini kan berat ya Pak, tidak seperti prajurit-prajurit pada umumnya. Kemudian, apa sih sebenarnya resepnya ya dari mereka ini? Keunggulannya apalagi dibandingin negara lain ini, yang selalu memenangi ini kita Indonesia. Jadi, kita mulai seperti yang saya sampaikan, mulai dari perekrutan. Kemudian konsep latihan kita memang hebat. Pimpinan kita itu kan hebat, mulai dari Kasat, Pangkostrat saya Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi selalu mengatakan bangsa Indonesia ini adalah bangsa pemenang. Iya. Manakala disiapkan dengan baik, kau harus juara. Panglima Divisi saya menyampaikan apa? Kau harus semangat. Rubah itu kelemahan jadi kekuatan. Jadi motivasi seperti ini selalu ada di kepala prajurit kami. Artinya support dari para panglima itu sendiri sangat besar ya untuk para atlet kita ini. Untuk melatih mereka supaya kuat, itu konsep kami yang kami sampaikan. Tidak ujuk-ujuk dia langsung pakai 15 kilo, tidak. Dia harus latihan dulu, dia mulai dari lari tanpa beban, kemudian renang, kemudian nanti saatnya memang udah harus latihan membawa beban, baru kita berikan. Dan ini dilakukan hampir setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi dilakukan, sehingga 4 bulan mereka lakukan. Pada saat lomba, mereka nggak merasa berat. Dan itu sudah seperti biasa. Oke. Ya. Pak Yosep, kedepannya talenta-talenta seperti ini ada berapa banyak? Dan Indonesia akan terus juara atau seperti apa ini? Karena tiap tahun akan diadakan, biasanya seperti itu ya Pak Yosep ya? Dan saya yakin, mungkin mau berapa puluh tahun ke depan, saya yakin bahwa Indonesia akan selalu juara di ASAM. Nah, itu dia yang saya tunggu-tunggu. Iya, betul. Dengan keyakinan itu kita yakin bahwa NKRI juga akan tetap bertahan sampai kapanpun. Iya. Dan ini keyakinan akan memenangkan juara setiap tahun, itu biasanya yang juara sebelumnya ikut melatih juga nggak sih Pak Woli? Nanti misalnya buat tahun depan gitu. Ya, jadi sama seperti yang kami bilang, kita rekrut. Tahun ini kita rekrut. Kalau nanti tahun ini dia seleksinya kalah dengan orang-orang baru, ya dia tinggal dong. Oh gitu ya. Tapi jadi Pak Woli bisa nggak ikut lagi kalau nggak lulus seleksi? Pada saat seleksi, kita ada seleksi tahap 1, tahap 2, tahap 3 dengan tahap penajaman. Jadi kita pasti selalu mengambil yang terbaik. Jadi prosesnya bukan karena Pak Woli sudah juara tahun yang lalu, kemudian dimasukin lagi ke dalam kontingen. Tidak. Ya? Ini dari proses dari seleksi. Awal ya. Jadi kita tetap dari awal. Mungkin tahun depan ada yang lebih bagus dari dia, ya tinggal dia. Walaupun dia tahun ini dia petembak terbaik, tapi untuk seleksi dia kalah, dia tinggal. Makanya saya yakin bahwa, kenapa saya yakin? Kita kan ada target latihan. Kita tahu dengan target latihan seperti ini kita pasti menang. Makanya latihan kita, makanya yakin kami memilih petembak dengan target latihan, yakin kami juara. Akan ada yang lebih ditingkatkan lagi untuk persiapan ASAP tahun depan? Pasti. Pak Yosep? Pasti. Karena tahun ini Australia membuat suatu latihan namanya close combat shoot. Pasti mereka sudah mulai meniru. Sudah melihat. Sudah melihat mana kira-kira. Jadi mungkin ada beberapa kita evaluasi lomba kemarin. Itu yang akan kita benahi untuk tahun berikutnya. Di mana kelemahan kami. Ada nomor-nomor yang menjadi kelemahan Indonesia? Ada.
Ada yang menjadi kelemahan, dalam arti kelemahannya apa? Masih berimbang dengan negara lain. Kalau kami tidak mau berimbang, kami harus lebih jauh. Iya, lebih dari mereka, harus jauh. Nah ini yang kita lihat ada 5 perunggu. Ini 5 perunggu dalam nomor apa nih? Tembak apa ini, Pak Yosef? Nah, 5 perunggu itu kita ada namanya sebagian di situ close combat shoot itu seperti nembak reaksi. Dia nembak reaksi itu butuh kecepatan dengan ketepatan. Itu kita dapat 2 perunggu di sana. Tapi ini katanya ceritanya juga nomornya emas, perak, perunggu dalam satu nomor Indonesia semua yang ada banyak seperti itu ya. Banyak sekali. Oke. Sama seperti the top 10. Top 10 itu petembak terbaik dunia. Iya. Kita dapat 7 orang kita. 7 orang? 10 petembak dunia terbaik. Iya. Itu peringkat, maksudnya dari 1 sampai 7 itu orang Indonesia? Iya. Dari berapa? Jadi dari 20 kita masuk 7. Woli. Kemudian orang Australia itu, kemudian Indonesia, baru negara lain lagi seperti itu. Iya. Negara lain harus ketar-ketir ini ya, apalagi kalau setiap tahun. Tapi itu sekalian promote juga, senjata kita mungkin sudah mulai dilirik-lirik gitu. Kalau mau juara beli senjata Pindad. Baik, kita bangga sekali dengan prestasi yang sudah diraih Indonesia dan ini untuk ke-10 kalinya. Ke-10 kalinya. Kita berharap kemudian, mungkin terakhir Pak Yosef, apakah kemudian prestasi kita Indonesia ini juga diperhitungkan oleh paling dalam lomba-lomba ini prajurit-prajurit, sesama prajurit. Nah, untuk pemimpin-pemimpin misalnya seperti Panglima, para jenderal itu, pandangan seperti apa sih ceritanya kalau di lapangan melihat militer Indonesia? Jenderalnya, maksudnya jenderalnya kita? Iya, jenderalnya mereka misalnya. Wah, ini saya kasih salah satu contoh. Panglima Divisi 2 Australia, pada saat final pemilihan petembak terbaik, dia hadir dia. Dia mendampingi petembak Australianya. Saya mendampingi dia. Dia berharap dia menang. Betul. Tapi saya bilang sama dia, kau menang. Kau pasti menang, saya bilang gitu. Pada saat dia dibuktikan dia menang, itu langsung balik kanan tuh jenderalnya dia. Jenderal dari Australia. Jenderal. Dia berharap tahun itu ya prajuritnya yang terbaik dunia, dia berharap. Tapi dia hanya berharap saja. Kalau kami yakin kami juara. Iya. Dan itu terbukti kemarin. Dia dampingi seperti ini, begitu dia kalah, dia langsung balik kanan kembali dia. Baik. Pak Woli nih. Roh apa sebenarnya yang ada kalau misalnya ketika Pak Yosef mengatakan itu ada jenderalnya nih, kamu pasti menang itu. Apa yang dirasakan waktu itu? Apa dorongan apa kemudian yang mendukung? Yang kita pikirkan adalah tahap-tahap kita akan menembak itu, apa yang harus saya lakukan nih, tahap-tahapnya. Harus fokus di situ, tidak memperdulikan mau siapa di belakang itu, kita tidak peduli. Yang penting fokus sama yang sasaran yang akan kita hadapi. Apa keunggulannya? Mental Pauli mungkin lebih baik dari yang Australia begitu? Ya mungkin bisa begitu. Ya iyalah orang. Iya. Tapi kalau nervous enggak lah ya, udah nggak nervous lagi. Atau masih ada sedikit nervous juga? Ya mungkin manusiawi lah, kalau sedikit-sedikit tuh pasti ada lah. Karena udah puncaknya itu kan. Tapi gimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk ajang itu. Akhirnya ya alhamdulillah sukses. Iya. Ya, saya sebenarnya penasaran mau lihat gimana cara Pak Woli memegang senjata. Gitu. Ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya aja, Pak. Sebelum closing ya? Sebelum closing. Gimana? Iya. Oke. Apa ya? Sebelum closing mungkin pegang aja gimana? Ini senjata. Oke, ada namanya. Sama gasen. Ini. Oke. Seperti apa senjata? Mantap ya. Carlos iri ya dengan medali-medali yang ada di dada beliau. Kalau untuk sikap berdiri, karena untuk tembak tepat, biasanya seperti ini kalau saya. Ya. Oke. Wow. Oke. Nggak ada pelurunya kan, Pak? Oke. Sip. Pak Woli, kita berharap bahwa kemudian, mungkin silakan duduk sambil memegang senjata juga nggak apa-apa. Kita berharap bahwa kemudian Pak Woli ini walaupun tahun depan itu seleksi dari awal, berharap masih akan terus lolos seleksi dan masuk jadi juara dunia untuk ke-11 kalinya untuk Indonesia. Dan lahir penembak-penembak tangguh dari TNI AD juga ya. Kita berharap semakin banyak yang lahir dari TNI AD, penembak-penembak jitu ya. Pak Yosef, terima kasih banyak sudah hadir di Lansok. Pak Woli, terima kasih banyak.
Dan pemirsa, kita akhiri Lansok hari lagi ini. Ya, masih pengen ngobrol setelah ini ya. Iya. Dan pemirsa, demikianlah Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Iya, Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Carlos Michael dan Dora Edward. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.